Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Rahmadania dengan NPM 22 dari kelas A mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan membacakan novel mengenai dunia Sophie. Socrates, orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Sophie segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur. Sophie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang sutra itu. "Apakah ibu sudah mengambil koran?" tanyanya. Ibunya berpaling. "Maukah kamu mengambilkannya untukku?" Sophie melesat keluar pintu dalam sekejap menuju kotak surat. Hanya koran, dia tidak boleh berharap akan mendapat jawaban dalam waktu dekat, kiranya. Di halaman depan koran itu dia membaca sesuatu mengenai batalion PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB, bukankah itu cap pos yang terdapat pada kartu dari ayah Hilde? Namun, perangkonya Norwegia. Barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. "Kamu menjadi sangat tertarik pada koran," kata ibunya ketika Sophie kembali ke dapur. Untungnya ibu tidak lagi berbicara tentang kotak surat dan sebagainya, baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu. Ketika ibu pergi berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir ke sarang. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue dan dengan surat-surat lain dari sang filosof. Sophie yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya, dan di situ terdapat beberapa lubang, persis seperti yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filosof telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan ini membuat kepalanya pusing. Dia membuka surat itu dan membaca isinya. "Sophie yang baik, aku membaca suratmu dengan penuh minat, dan bukannya tanpa sedikit penyesalan. Sayangnya, aku harus mengecewakanmu berkenaan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti, tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku harus menambahkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan sendiri surat-suratku. Lama-lama itu akan terlalu berbahaya. Kelak, surat-surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku. Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di taman ini. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu merasa perlu. Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kue atau segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku. NB. Sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seorang gadis muda untuk minum kopi, tapi kadang-kadang itu terpaksa harus dilakukan. NB. Lagi, jika kamu menemukan selembar selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan tempat-tempat semacam itu. Dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Salam, Alberto Knox." Sophie telah menjalani kehidupan hampir selama 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda, setidak-tidaknya pada setiap hari Natal atau ulang tahunnya. Tapi surat ini adalah yang paling aneh yang pernah diterimanya. Tidak ada cap pos di situ. Bahkan surat itu tidak taruh di kotak surat, tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataannya bahwa surat itu basah pada musim semi yang kering juga merupakan sesuatu yang misterius. Yang paling aneh dari semuanya adalah selendang sutra itu. Tentu saja sang filosof pasti mempunyai seorang murid lain, pasti begitu. Dan murid lain itu telah kehilangan selendang merah, benar. Namun, bagaimana benda itu bisa sampai di bawah tempat tidur Sophie? Dan Alberto Knox, nama macam apa itu? Satu hal yang sudah jelas, kaitan antara sang filosof dengan Hilde Moller Knack, tapi bahwa ayah Hilde sendiri sampai salah menuliskan alamat itu benar-benar tidak dapat dipahami. Sophie duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang ada di antara Hilde dan dirinya. Akhirnya dia menyerah. Sang filosof telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Barangkali dia juga akan bertemu dengan Hilde. Dia membalik-balik surat kecil itu. Kini dia melihat bahwa ada beberapa kalimat yang ditulis di belakang. Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu.
Pengetahuan yang sejati berasal dari dalam. Barang siapa yang mengetahui yang benar akan bertindak benar. Sophie tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis di dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkan menerima amplop besar berikutnya yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba dia mendapatkan gagasan. Jika si utusan datang ke sarang yang mengirimkan amplop coklat itu, Sophie dapat duduk saja di sana menantikan pria itu. Atau dia seorang wanita, dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberi ketahuinya tentang sang filosof. Surat itu menyebutkan bahwa si utusan itu kecil. Mungkinkah dia seorang anak? Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Sophie tahu bahwa kesopanan adalah yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu. Misalnya, karena terlihat telanjang. Tapi, apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu? Jika sesuatu itu wajar, pikirnya, itu sama bagi setiap orang. Jadi, pastilah masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ketika nenek masih muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini kebanyakan orang menganggapnya wajar. Meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara, inikah filsafat? Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikutnya adalah, orang-orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika yang dimaksudkan sang filosof adalah bahwa seseorang yang menyadari dia tidak mengetahui segala sesuatu di dunia itu lebih bijaksana dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengetahui sedikit, tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya, ya itu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya, tapi semakin dalam dia berpikir, semakin jelas baginya bahwa mengetahui apa yang tidak kita ketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal paling tolol yang diketahuinya adalah jika orang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Kalimat berikutnya adalah tentang pengetahuan sejati yang berasal dari dalam. Tapi bukankah semua pengetahuan itu masuk ke kepala setiap orang dari luar? Selain itu, Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarnya sesuatu yang belum dapat diterimanya, dan dia baru benar-benar mengetahui sesuatu ketika dia telah menambah sesuatu pengetahuan kepada dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia pahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksudkan orang dengan pencerahan. Sejauh ini tidak ada masalah. Sophie mengira dia telah dapat mencerna dengan baik ketika pertanyaan pertama, tapi pertanyaan berikutnya begitu aneh sehingga mau tak mau dia tersenyum. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Apakah itu berarti bahwa jika seorang perampok bank merampok sebuah bank itu karena dia tidak mengetahui yang lebih baik? Sophie tidak berpendapat begitu. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal tolol yang mungkin mereka sesali sesudahnya justru karena mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik. Ketika tengah duduk sambil berpikir, Sophie mendengar sesuatu menggerisik di tengah belukar kering. Di sisi lain, pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah itu si utusan? Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Kedengarannya seperti seekor binatang yang sedang mendekat dengan suara terengah-engah. Saat berikutnya, seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang. Mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkannya di kaki Sophie. Itu terjadi begitu cepat sehingga Sophie tidak sampai bereaksi. Saat berikutnya, dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya, dan si labrador kemasan telah berlari masuk ke hutan lagi. Begitu semuanya berlalu, dia baru bereaksi. Dia mulai menangis. Dia duduk seperti itu sejenak, kehilangan seluruh perasaan akan waktu. Lalu tiba-tiba dia melihat ke atas. Jadi, itulah utusannya yang termasyhur. Sophie menghembuskan napas lega. Jelas itulah sebabnya mengapa pinggiran amplop-amplop itu basah dan ada lubangnya. Mengapa hal ini tidak terpikirkan olehnya? Kini akalnya bisa menerima saran sang filosof agar menaruh sebuah kue atau segumpal gula dalam amplop jika dia menulis surat kepada sang filosof. Dia mungkin tidak selalu secerdas yang diinginkan, tapi siapa yang dapat menduga bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih.
itu memang sedikit di luar kebiasaan, kini dia bisa mengabaikan sama sekali keinginannya memaksa si utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal Alberto Knox. Sophie membuka amplop besar itu dan mulai membaca. Filsafat Athena. Sophie yang baik, ketika kamu membaca ini, kamu mungkin telah bertemu Hermes. Atau kalau belum, aku tambahkan di sini bahwa dia adalah seekor anjing. Tapi jangan khawatir, kelakuannya sangat baik dan lagi pula jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkan kesan bahwa dia lebih pandai daripada yang sebenarnya. Perlu juga kamu ketahui bahwa namanya bukannya tanpa makna. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah utusan para dewa. Dia juga dewa para pelaut. Tapi kita tidak akan mengurusi hal itu. Setidaknya untuk saat ini yang lebih penting adalah bahwa Hermes juga memberikan namanya untuk kata hermetik, yang berarti tersembunyi atau tak terjangkau. Bukannya tidak cocok dengan tugas Hermes untuk menjaga agar kita berdua tetap tersembunyi satu sama lain. Jadi, si utusan telah diperkenalkan. Tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil dan berkelakuan sangat baik. Tapi kembali pada filsafat, kita telah menyelesaikan bagian pertama pelajaran itu. Aku mengacu kepada para filosof alam dan tindakan mereka untuk tegas-tegas menjauhkan diri dari gambaran mitologis dunia. Kini kita akan bertemu dengan 3 filosof klasik besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Masing-masing dengan caranya sendiri. Para filosof ini memengaruhi seluruh peradaban Eropa. Para filosof alam itu juga dapat disebut pra-Socrates, sebab mereka hidup sebelum zaman Socrates. Meskipun Demokritus meninggal beberapa tahun setelah Socrates, semua gagasannya termasuk filsafat alam pra-Socrates. Socrates mewakili suatu era baru, secara geografis maupun temporal. Dia adalah filosof terbesar pertama yang dilahirkan di Athena, dan baik dia maupun kedua penerusnya hidup dan bekerja di sana. Kamu mungkin ingat bahwa Anaxagoras juga hidup di Athena sebentar, tetapi kemudian diusir keluar sebab dia mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu merah panas. Nasib Socrates tidak lebih baik. Sejak zaman Socrates, Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani. Juga penting untuk dicatat perubahan karakter dalam proyek filsafat itu sendiri, sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Socrates. Tapi sebelumnya kita menemui Socrates, mari kita ketahui sedikit tentang kaum Sophis yang menguasai panggung Athena pada masa hidup Socrates. Angkat tirai Sophie, sejarah gagasan-gagasan itu seperti sebuah drama dengan banyak babak. Manusia sebagai pusat. Setelah sekitar 450 SM, Athena merupakan pusat kebudayaan di dunia Yunani. Sejak masa ini, filsafat mengambil arah baru. Para filosof alam hanya memusatkan perhatian pada hakikat dunia fisik semata. Karena itulah mereka menempati posisi sentral dalam sejarah sains. Di Athena, minat kini dipusatkan pada individu dan kedudukannya dalam masyarakat. Secara lambat laun, demokrasi berkembang dengan majelis-majelis rakyat dan pengadilan hukum. Agar demokrasi dapat dijalankan, orang-orang harus cukup berpendidikan agar dapat ambil bagian dalam proses demokrasi. Kita telah melihat di zaman kita sendiri bagaimana demokrasi yang masih muda membutuhkan keterbukaan pikiran masyarakat. Bagi para penduduk Athena, yang paling penting adalah menguasai seni berpidato, yang berarti mengatakan berbagai hal dengan cara yang meyakinkan. Sekelompok guru dan filosof keliling dari koloni-koloni Yunani berkumpul di Athena. Mereka menamakan diri kaum Sophis. Kata Sophis berarti seseorang yang bijaksana dan berpengetahuan di Athena. Kaum Sophis mencari nafkah dengan mengajar para warga negara dengan imbalan uang. Kaum Sophis mempunyai satu ciri yang sama dengan para filosof alam. Mereka bersikap kritis terhadap mitologi tradisional. Namun, pada saat yang sama, kaum Sophis menolak apa yang mereka anggap sebagai spekulasi filsafat yang tak berguna. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada jawaban untuk pertanyaan filosofis, manusia tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai teka-teki alam dalam
jagat raya. Dalam filsafat, pandangan seperti ini dinamakan skeptisisme. Namun, bahkan jika kita tidak dapat mengetahui jawaban seluruh teka-teki alam, kita tahu bahwa orang-orang harus belajar untuk hidup bermasyarakat. Kaum sofis memilih untuk menyibukkan diri mereka dengan masalah manusia dan kedudukannya dalam masyarakat. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu, kata seorang sofis, Protagoras, kira-kira 485 sampai 410 SM. Dengan itu, yang dimaksudkannya adalah bahwa masalah apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Ketika ditanya apakah dia percaya kepada para dewa Yunani, dia menjawab pertanyaan itu terlalu kompleks, sedangkan hidup ini terlalu singkat. Seseorang yang tidak mampu mengatakan bahwa dengan tegas apakah dewa-dewa atau Tuhan itu ada dinamakan seorang agnostik. Kaum sofis biasanya orang-orang yang telah banyak berpergian dan melihat berbagai bentuk pemerintahan, baik aturan maupun hukum setempat di negara-negara kota bisa sangat beragam. Ini mendorong kaum sofis untuk bertanya apakah yang alamiah dan apa yang harus dilakukan karena desakan dari masyarakat. Dengan melakukan ini, mereka merintis jalan bagi timbulnya kritik sosial di negara kota Athena. Misalnya, mereka dapat mengemukakan bahwa penggunaan ungkapan seperti kesopanan alamiah tidak selalu dapat dipertahankan, sebab jika memang kesopanan itu alamiah, mestinya itu adalah sesuatu yang terlahir bersama kita, suatu bawaan lahir. Tapi apakah itu memang bawaan lahir, Sophie, ataukah itu karena desakan masyarakat? Bagi seseorang yang telah menjelajahi dunia, jawaban mestinya sederhana, adalah tidak alamiah atau bukan bawaan lahir. Jika kita merasa malu bertelanjang di tempat umum, sopan atau tidak, jelas merupakan masalah aturan sosial. Seperti yang dapat kamu bayangkan, kaum musafir sofis itu menciptakan pergaulan sengit di Athena dengan mengemukakan bahwa tidak ada norma mutlak untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Socrates sebaliknya berusaha untuk membuktikan bahwa beberapa norma itu sesungguhnya mutlak dan secara universal benar. Siapakah Socrates? Socrates 470-399 SM barangkali adalah tokoh yang paling penuh teka-teki dalam seluruh sejarah filsafat. Dia tidak pernah menulis sebaris kalimat pun, namun dia merupakan salah seorang filosof yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap pemikiran Eropa, dan itu sama sekali bukan karena cara kematiannya yang dramatis. Kita tahu dia dilahirkan di Athena, dan bahwa dia menjalani sebagian besar hidupnya di alun-alun dan pasar-pasar untuk berbicara dengan orang-orang yang ditemuinya di sana. Pohon-pohon di daerah pedesaan tidak mengajarkan apa-apa padaku, katanya. Dia juga dapat tenggelam dalam pemikiran selama berjam-jam tanpa henti. Bahkan pada masa hidupnya, dia dianggap agak membingungkan, dan tak lama setelah kematiannya, dia dianggap sebagai pendiri sejumlah aliran pemikiran filsafat yang berbeda-beda. Kenyataan bahwa dia begitu penuh teka-teki dan membingungkan telah memungkinkan berbagai aliran pemikiran yang berlainan untuk menyatakan dia sebagai pendirinya. Socrates, kita tahu bahwa dia sangat buruk rupa, perutnya gendut, matanya menonjol, dan hidungnya pendek serta besar. Namun, dikatakan bahwa batinnya sangat bahagia. Juga dikatakan bahwa Anda dapat menemukannya pada masa sekarang. Anda dapat menemukannya di masa lampau, tetapi Anda tidak akan pernah menemukan padanannya. Sekalipun demikian, dia dihukum mati karena aktivitas filsafatnya. Kehidupan Socrates hanya dapat kita ketahui melalui tulisan-tulisan Plato, yaitu seorang murid yang menjadi salah satu filosof terbesar sepanjang masa. Plato menulis sejumlah dialog atau diskusi-diskusi yang didramatisasi mengenai filsafat, tempat dia menggunakan Socrates sebagai tokoh utama dan juru bicaranya. Karena Plato menyuarakan filsafatnya sendiri melalui mulut Socrates, kita tidak dapat yakin apakah kata-kata dalam dialog-dialog itu benar-benar pernah diucapkan olehnya. Maka tidak mudah untuk membedakan antara ajaran-ajaran Socrates dan filsafat Plato.
Masalah yang sama menimpa banyak tokoh sejarah lain yang tidak meninggalkan penjelasan tertulis. Contoh klasik, tentu saja adalah Yesus. Kita tidak dapat merasa yakin bahwa Yesus dalam sejarah itu benar-benar mengucapkan kata-kata dinyatakan oleh Matius dan Lukas berasal darinya. Begitu pula, apa yang sesungguhnya diucapkan oleh Socrates dalam sejarah akan selalu diliputi misteri. Namun, siapa Socrates sesungguhnya? Relatif tidak penting. Penggambaran Plato mengenai Socrates itulah yang telah mengilhami para pemikir di dunia barat selama hampir 2500 tahun. Seni berdiskusi. Hakikat seni Socrates terletak dalam fakta bahwa dia tidak ingin menggurui orang. Sebaliknya, dia memberi kesan sebagai seorang yang selalu ingin belajar dari orang-orang lain yang diajaknya berbicara. Jadi, bukannya memberi kuliah seperti layaknya seorang guru tradisional, dia mengajak berdiskusi. Tentu saja dia tidak mungkin dapat menjadi seorang filosof termasyhur kalau dia membatasi diri dengan hanya mendengarkan orang-orang lain. Dia pun tidak akan dihukum mati jika begitu. Tapi dia hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terutama untuk memulai percakapan, seakan-akan dia tidak mengetahui apa-apa. Dalam diskusi itu, dia biasanya berhasil membuat para penentang mengakui kelemahan argumen-argumen mereka, dan karena tersudut, mereka akhirnya menyadari apa yang benar dan apa yang salah. Socrates, yang ibunya adalah seorang bidan, sering mengatakan bahwa ilmunya itu seperti ilmu bidan. Dia tidak melahirkan sendiri anak itu, tetapi dia ada untuk membantu selama kelahiran. Begitu pula, Socrates menganggap tugasnya seperti membantu orang-orang melahirkan wawasan yang benar. Sebab pemahaman yang sejati harus timbul dari dalam diri sendiri. Itu tidak dapat ditanamkan oleh orang lain, dan hanya pemahaman yang timbul dari dalam itulah yang dapat menuntun kepada wawasan yang benar. Akan aku kemukakan dengan lebih jelas. Kemampuan untuk melahirkan adalah suatu ciri alamiah. Dengan cara yang sama, setiap orang dapat menangkap kebenaran-kebenaran filosofis jika mereka mau menggunakan akal mereka sendiri. Menggunakan akal sendiri berarti masuk ke dalam diri sendiri dan memanfaatkan apa yang ada di sana. Dengan berlagak bodoh, Socrates memaksa orang-orang yang ditemuinya untuk menggunakan akal sehat mereka. Socrates dapat berpura-pura bodoh atau menunjukkan dirinya lebih tolol daripada yang sebenarnya. Kita menamakan ini ironi Socrates. Ini memungkinkannya untuk terus mengungkap kelemahan pemikiran orang-orang. Dia tidak keberatan untuk melakukan ini di tengah alun-alun kota. Jika kamu bertemu Socrates, kamu mungkin akan dipermalukan di depan publik. Maka tidaklah mengherankan bahwa sejalan dengan berlalunya waktu, orang-orang menganggapnya sangat menjengkelkan, terutama orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Athena itu seperti seekor kuda yang lamban. Demikian perkataannya yang sangat terkenal, dan akulah pengganggu yang menyengatnya agar beringas. Apa yang kita lakukan terhadap para pengganggu Sophie? Suara babi. Bukan maksudnya untuk menyiksa sesama makhluk jika Socrates terus menyengat mereka. Suara hatinya tidak memberinya pilihan lain. Dia selalu mengatakan bahwa dia menyimpan suara ilahi dalam dirinya. Socrates mengajukan protes, misalnya, terhadap tindakan menghukum mati orang. Dia juga menolak untuk memberi informasi kepada musuh-musuh politiknya. Inilah yang akhirnya membuatnya kehilangan nyawa. Pada 399 SM, dia didakwa memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak kaum muda, serta tidak mempercayai dewa-dewa yang telah diterima. Dengan mayoritas tipis, juri yang terdiri dari 500 orang menyatakan bersalah. Besar kemungkinan dia dapat mengajukan kelonggaran. Setidak-tidaknya dia dapat menyelamatkan nyawanya dengan setuju untuk meninggalkan Athena. Tapi kalau dia melakukan ini, dia bukanlah Socrates. Dia menghargai hati nuraninya dan kebenaran lebih tinggi dibandingkan dengan nyawanya sendiri. Dia meyakinkan juri bahwa dia hanya bertindak demi kepentingan negara. Namun, dia tetap dihukum untuk meminum racun cemara. Tak lama kemudian, dia meminum racun itu di hadapan sahabat-sahabatnya dan meninggal. Mengapa Socrates harus mati?
Orang-orang telah mengajukan pertanyaan ini selama 2400 tahun. Namun, dia bukan satu-satunya orang dalam sejarah yang mempertahankan pendirian hingga akhir hayatnya dan menyongsong kematian demi keyakinannya. Aku telah menyebutkan Yesus sebelum ini, dan sesungguhnya ada beberapa hal yang sama antara keduanya. Baik Yesus maupun Socrates adalah tokoh yang penuh teka-teki. Juga bagi rekan-rekan sezaman mereka, tak satu pun di antara mereka menuliskan sendiri ajaran-ajarannya. Maka kita terpaksa mempercayai gambaran yang kita dapatkan tentang mereka dari murid-murid mereka. Tapi kita tahu bahwa mereka berdua adalah jagoan dalam seni berdiskusi. Mereka berdua berbicara dengan keyakinan diri yang khas yang dapat memikat tetapi juga menjengkelkan orang. Dan yang tak kalah penting, mereka berdua percaya bahwa mereka berbicara atas nama sesuatu yang lebih besar daripada mereka sendiri. Mereka menentang kekuasaan masyarakat dengan mengecam segala bentuk ketidakadilan dan korupsi, dan akhirnya aktivitas-aktivitas mereka mengakibatkan mereka kehilangan nyawa. Pengadilan Yesus dan Socrates juga menunjukkan kesejajaran yang sangat jelas. Mereka berdua dapat menyelamatkan diri dengan memohon belas kasihan, namun mereka merasa mempunyai sebuah misi yang pasti gagal kecuali jika mereka tetap teguh pada pendirian hingga akhir hayat. Dan dengan menyongsong kematian secara berani, mereka berhasil mendapatkan pengikut yang sangat banyak juga setelah mereka meninggal. Aku tidak bermaksud menyarankan bahwa Yesus dan Socrates itu sama. Aku hanya ingin menunjukkan fakta bahwa mereka berdua mempunyai pesan yang terkait erat dengan keberanian pribadi mereka. Seorang badut di Athena. Socrates, Sophie, kita belum selesai dengannya. Kita telah membicarakan metodenya, tapi apakah proyek filsafatnya? Socrates hidup pada masa yang sama dengan para sofis seperti mereka. Dia lebih berminat pada masalah manusia dan tempatnya di dalam masyarakat daripada masalah kekuatan alam. Sebagaimana dikatakan oleh seorang filosof Roma, Cicero, mengenai dirinya beberapa ratus tahun kemudian, Socrates menurunkan filsafat dari langit, mengantarkannya ke kota-kota, memperkenalkan ke rumah-rumah, dan memaksanya untuk menelaah kehidupan, etika, kebaikan, dan kejahatan. Tapi Socrates berbeda daripada sofis dalam satu hal yang sangat penting. Dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang sofis, yaitu seseorang yang pandai dan bijaksana. Tidak seperti kaum sofis, dia mengajar bukan untuk mendapatkan uang. Tidak. Socrates menyebut dirinya seorang filosof dalam pengertian yang sebenarnya dari kata itu. Kata filosof sesungguhnya berarti orang yang mencintai kebijaksanaan. Apakah kamu duduk dengan nyaman, Sophie? Karena untuk seluruh pelajaran ini, kamu harus memahami sepenuhnya perbedaan antara seorang sofis dan seorang filosof. Kaum sofis mendapatkan uang untuk penjelasan-penjelasan mereka yang ruwet, dan sofis semacam ini telah ada sejak zaman prasejarah. Aku mengacu pada semua guru-guru sekolah dan orang-orang yang menganggap dirinya tahu segalanya, yang sudah puas dengan sedikit pengetahuan yang mereka miliki, atau yang membuat bahwa mereka mengetahui segala hal mengenai subjek-subjek yang sedikit pun tidak mereka ketahui. Barangkali kamu pernah bertemu beberapa sofis semacam ini dalam usiamu yang masih belia. Seorang filosof sejati, Sophie, sama sekali berbeda dan sangat berkebalikan. Sesungguhnya seorang filosof mengetahui bahwa dalam kenyataan hanya sedikit yang diketahuinya. Itulah sebabnya dia selalu berusaha untuk meraih pengetahuan sejati. Socrates adalah salah seorang manusia langka ini. Dia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan dan dunia. Dan kini muncul bagian yang penting. Dia merasa gelisah karena hanya sedikit sekali yang dia ketahuinya. Oleh karena itu, filosof adalah seorang yang mengakui bahwa ada banyak hal yang tidak dipahaminya, dan dia merasa terganggu karenanya. Dalam pengertian itu, dia masih lebih bijaksana daripada semua orang yang membual tentang pengetahuan mereka mengenai segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Kataku sebelum ini, Socrates sendiri berkata, hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Ingat pernyataan ini. Sebab itu adalah pengakuan yang langka bahkan di kalangan para filosof. Lagi pula, bisa berbahaya sekali mengucapkan itu di depan umum karena nyawamu jadi taruhannya.
Orang yang paling subversif adalah yang selalu bertanya. Memberi jawaban tidaklah begitu berbahaya. Mengajukan suatu pertanyaan dapat lebih memancing ledakan dibandingkan dengan 1000 jawaban. Kamu ingat cerita tentang baju baru Sang Maharja? Maharja sesungguhnya telanjang bulat, tetapi tak seorang rakyat pun berani mengatakannya. Tiba-tiba seorang anak berteriak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah anak yang berani, Sophie. Seperti Socrates yang berani mengatakan bahwa pada orang-orang betapa sedikitnya yang diketahui manusia. Persamaan antara anak-anak dan filosof sudah kita bicarakan sebelumnya. Tepatnya, umat manusia dihadapkan pada sejumlah pertanyaan sulit yang tidak dapat kita temukan jawabannya yang memuaskan. Bahkan, muncul dua kemungkinan. Kita dapat memperdayai diri sendiri dan seluruh dunia dengan berpura-pura bahwa kita mengetahui segala hal yang harus diketahui, atau kita dapat menutup mata terhadap masalah-masalah penting dan tinggal diam. Dalam hal ini, manusia terbagi dua. Secara umum, mereka sangat yakin atau sama sekali tidak peduli. Keduanya merayap jauh ke dalam bulu-bulu si kelinci. Itu seperti membagi sebungkus kartu menjadi dua tumpukan, Sophie. Kamu meletakkan kartu-kartu hitam di satu tumpukan dan yang merah di tumpukan satunya. Tapi berulang kali si badut muncul dari kartu hati atau klaver, wajik atau sekop. Socrates adalah badut ini di Athena. Dia tidak merasa yakin dan tidak pula acuh tak acuh. Yang diketahuinya hanyalah bahwa dia tidak tahu apa-apa dan hal ini mengganggunya. Maka dia menjadi filosof orang yang tidak mau menyerah, tetapi harus berusaha tanpa kenal telah mencari kebenaran. Diceritakan bahwa seorang penduduk Athena pernah bertanya kepada peramal di Delphi tentang siapakah manusia yang paling bijaksana di Athena. Sang peramal menjawab bahwa Socrates adalah yang paling bijaksana dari semua manusia. Ketika Socrates mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia pasti tertawa, Sophie. Dia pergi mendatangi seseorang di kota yang oleh dirinya maupun semua orang lainnya dianggap sangat bijaksana. Tetapi ketika ternyata orang ini tidak mampu memberi Socrates jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaannya, Socrates sadar bahwa peramal itu benar. Socrates merasa adalah penting untuk membangun landasan yang kuat untuk pengetahuan kita. Dia percaya bahwa landasan ini terletak pada akal manusia dengan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada akal manusia. Jelaslah bahwa dia seorang rasionalis. Wawasan yang benar pada tindakan yang menuntun pada tindakan yang benar. Seperti telah kusebutkan sebelumnya, Socrates menyatakan bahwa dia dituntun oleh suara batin ilahi dan bahwa hati nurani ini mengatakan kepadanya apa yang benar. Orang yang mengetahui apa yang baik akan berbuat baik, katanya. Dengan ini, yang dimaksudkannya adalah bahwa wawasan yang benar akan menuntut pada tindakan yang benar, dan hanya orang yang bertindak benar sajalah yang dapat menjadi orang yang berbudi luhur. Jika kita melakukan kesalahan, itu karena kita tidak tahu. Itulah sebabnya penting sekali untuk terus belajar. Socrates berusaha untuk menemukan definisi-definisi yang jelas dan secara universal diterima mengenai benar dan salah. Tidak seperti kaum sofis, dia percaya bahwa kemampuan untuk membedakan benar dan salah terletak pada akal manusia, bukan masyarakat. Barangkali kamu beranggapan bahwa bagian terakhir ini agak terlalu kabur, Sophie. Coba aku kemukakan begini. Socrates menganggap bahwa tidak mungkin seorang dapat bahagia jika mereka bertindak menentang penilaian mereka yang lebih baik, dan orang yang tahu cara meraih kebahagiaan akan melakukan hal itu. Oleh karena itu, orang yang tahu apa yang benar akan bertindak benar. Sebab, untuk apa orang memilih menjadi tidak bahagia? Bagaimana pendapatmu, Sophie? Dapatkah kamu menjalani kehidupan yang bahagia jika kamu harus melakukan hal-hal yang jauh di lubuk hati kamu tahu salah? Banyak sekali orang yang berbohong dan menipu dan menjelek-jelekan orang lain. Apakah mereka sadar bahwa semua itu tidak benar atau tidak adil? Apakah kamu pikir orang-orang ini bahagia? Menurut Socrates, tidak. Setelah Sophie membaca surat itu, dengan cepat dia masukkan ke dalam kaleng kue dan dia merangkak keluar menuju taman. Dia sudah ingin berada di dalam rumah
sebelum ibunya kembali dari berbelanja untuk menghindari pertanyaan dari mana dia tadi, dan dia telah berjanji akan mencuci piring. Dia baru saja mengisi bak cuci dengan air ketika ibunya datang sempoyongan dengan 2 kantong belanja yang sangat besar. Mungkin itulah sebab ibunya berkata, "Kamu agak sibuk belakangan ini, Sophie." Begitu pula Socrates. Sophie tidak tahu mengapa dia mengucapkan itu. Kata-kata tersebut keluar begitu saja dari mulutnya. "Socrates," ibunya terperanjat, matanya membesar. Sungguh menyedihkan dia harus mati karenanya. Sophie meneruskan sambil berpikir, "Ya ampun, Sophie, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Tidak juga Socrates. Yang diketahuinya hanyalah bahwa dia tidak tahu apa-apa. Toh dia adalah orang paling bijak di Athena. Ibunya tidak mampu mengucapkan apa-apa. Akhirnya dia berkata, "Apakah ini sesuatu yang kamu pelajari di sekolah?" Sophie menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. "Kami tidak belajar apa-apa di sana. Perbedaan antara guru sekolah dan filosof adalah bahwa guru sekolah mengira mereka tahu banyak hal yang mereka coba paksakan untuk ketenggorokan kami. Filosof berusaha untuk memahami segala sesuatu bersama murid-murid mereka." Kini kita kembali pada kelinci putih lagi. "Kamu tahu, aku menuntut untuk diberitahu siapa sesungguhnya teman priamu. Kalau tidak, aku akan mulai menganggap dia sedikit terganggu otaknya." Sophie berbalik membelakangi tumpukan piring-piring itu dan menunjuk ibunya dengan lap piring. "Bukan dia yang terganggu, tapi dia yang suka mengganggu orang-orang lain untuk menggugah mereka dari kelembaman. Sudah cukup, kukira dia terlalu kurang ajar." Sophie kembali pada cuciannya. "Dia tidak kurang ajar dan juga tidak sopan," kata Sophie. "Tapi dia berusaha untuk meraih kebijaksanaan sejati. Itulah perbedaan besar antara seorang badut yang sesungguhnya dan semua kartu lain dalam bungkus ini." "Apakah kamu bilang seorang badut?" Sophie mengangguk. "Pernahkah ibu berpikir tentang kenyataan bahwa ada banyak hati dan wajik dalam sebungkus kartu, dan banyak sekop dan clever, tapi hanya ada satu badut? Sungguh menyedihkan." "Bagaimana kamu membalas ucapan ibu, Sophie?" Dan bagaimana ibu bertanya? "Ibu telah menyimpan semua bahan makanan." Kini dia mengambil koran dan pergi ke ruang duduk. Sophie mengira dia menutup pintu lebih keras daripada biasanya. Sophie selesai mencuci piring dan naik ke kamarnya. Dia telah meletakkan selendang sutra merah di rak lemari dinding paling atas bersama balok-balok Lego. Dia menurunkannya dan mengamatinya dengan cermat. Hilde. Athena. Beberapa bangunan tinggi bangkit dari reruntuhan. Senjata itu, Ibu Sophie mengunjungi seorang teman. Begitu dia keluar rumah, Sophie mendatangi teman dan pergi ke sarangnya. Di sana, dia menemukan sebuah paket tebal di samping kaleng kue besar. Sophie menyobeknya hingga terbuka sebuah kaset video. Dia berlari kembali ke rumah. Sebuah kaset video. Bagaimana bisa sang filosof tahu mereka mempunyai VCR? Dan apa yang ada di dalam kaset itu? Sophie memasukkan kaset itu ke dalam pemutarnya. Sebuah kota yang berantakan muncul di layar televisi. Ketika kamera membidik Akropolis, Sophie menyadari bahwa itu pastilah Athena. Dia sudah sering melihat gambar-gambar yang menunjukkan reruntuhan di sana. Itu adalah rekaman langsung. Para turis berpakaian musim panas dengan kamera tersandang di bahu berkerumun di seputar reruntuhan. Salah seorang di antara mereka tampak seperti menenteng sebuah papan pengumuman. Itu lagi. "Tidakkah itu berbunyi, Hilde?" Setelah dia memandang ke arah kamera berkata, "Tampak seperti menenteng sebuah papan pengumuman." Itu lagi. "Tidakkah itu berbunyi, Hilde?" Setelah 1-2 menit, tampak gambar close up seorang pria setengah umur. Dia agak pendek, dengan janggut hitam dan dicukur rapi, dan mengenakan sebuah baret biru. Dia memandang ke arah kamera dan berkata, "Selamat datang di Athena, Sophie. Seperti yang mungkin kamu duga, akulah Albatronox. Jika tidak, aku akan mengulangi pernyataanku bahwa si kelinci besar tengah ditarik keluar dari topi pesulap alam raya. Kami sedang berdiri di Akropolis." Kata itu berarti banteng, atau yang lebih tepat lagi, kota di atas bukit. Manusia telah ada di sini sejak zaman batu. Alasannya tentu saja adalah lokasinya yang unik. Dataran tinggi memberi perlindungan kuat dari serangan musuh. Dari Akropolis dapat dilihat dengan jelas salah satu
pelabuhan terbaik di Laut Tengah. Ketika orang-orang Athena awal mulai berkembang di wilayah bawah dataran tinggi itu, Akropolis digunakan sebagai kubu atau kuil suci. Pada separuh pertama abad ke-5 SM, sebuah perang sengit berlangsung melawan bangsa Persia, dan pada 480 raja Persia Xerxes merampas Athena dan membakar seluruh bangunan batu di Akropolis. 1 tahun kemudian, bangsa Persia berhasil dikalahkan, dan itulah awal zaman keemasan Athena. Akropolis dibangun kembali lebih hebat dan lebih indah daripada sebelumnya, dan kini semata-mata menjadi kuil suci. Inilah masa ketika Socrates berkelana di jalan-jalan dan alun-alun berbicara dengan para penduduk Athena. Dengan demikian, dia telah menyaksikan kelahiran kembali Akropolis dan menyaksikan pembangunan seluruh gedung indah yang kita lihat di sekitar itu, dan betapa hebatnya lingkungan bangunan itu di belakangku. Kamu dapat melihat kuil terbesar Parthenon, yang berarti tempat yang perawan. Itu dibangun sebagai penghormatan kepada Aten, dewi pelindung Athena. Struktur marmer yang sangat besar itu tidak mempunyai satu garis lurus pun. Keempat sisinya sedikit melengkung, sehingga membuat gedung itu tampak tidak terlalu berat. Lepas dari dimensi-dimensi yang kolosal, ia memberi kesan ringan. Dengan kata lain, ia memberi ilusi optis. Tiang-tiangnya sedikit melengkung ke dalam dan akan membentuk piramida setinggi 1.500 meter jika membubung lurus ke atas kuil. Kuil itu tidak berisi apa-apa kecuali sebuah patung Athena setinggi 12 meter, marmer putihnya yang pada masa itu dilukis dengan warna-warna yang cemerlang, dikirimkan ke sini dari sebuah gunung sejauh 6 km. Sophie duduk ketakutan. Apakah ini benar-benar sang filosof yang sedang berbicara dengannya? Dia pernah melihat profilnya sekali itu dalam kegelapan. Mungkinkah itu orang yang sama kini berdiri di Akropolis di Athena? Pria itu mulai berjalan sepanjang kuil dan kamera mengikutinya. Dia berjalan tepat ke ujung teras dan menunjuk ke arah pemandangannya di depan. Kamera memusatkan pandangannya pada sebuah teater yang terletak di bawah dataran tinggi Akropolis. Di sana kamu bisa melihat teater Dionysos kuno, lanjut pria dengan baret itu. Ini barangkali teater paling tua di Eropa. Disinilah tragedi-tragedi besar Aeschylus, Sophocles, dan Euripides ditampilkan pada zaman Socrates. Sebelumnya aku pernah menyebut Raja Oedipus yang bernasib buruk. Tragedi mengenainya oleh Sophocles pertama kali ditampilkan di sini, tapi mereka juga memainkan komedi. Penulis komedi terbaik adalah Aristophanes, yang juga menulis komedi balas dendam mengenai Socrates sebagai badut Athena. Tepat di belakang, kamu dapat melihat tembok batu yang digunakan para aktor sebagai latar belakang. Itu disebut scene dan merupakan asal-usul dari bahasa Inggris atau scenes. Secara kebetulan, kata teater berasal dari sebuah kata-kata kuno Yunani yang berarti melihat. Tapi kita harus kembali kepada filosof Sophie. Kita akan berkeliling Pantheon dan turun melalui gerbang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.